Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Wijaya, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Izinkan saya menyampaikan materi koneksi antar materi pembelajaran terdiferensiasi modul 2.1. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Pembelajaran terdiferensiasi adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individu di antara peserta didik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, minatnya, gaya belajarnya, dan kebutuhannya. Dalam pembelajaran terdiferensiasi, pendidik mengakui bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik dan memerlukan pendekatan yang berbeda agar dapat mencapai potensi maksimal mereka. Tahukah Anda, setiap peserta didik itu adalah pribadi yang unik. Mereka memiliki cara belajarnya, lingkungannya, budayanya, pribadi masing-masing, gaya belajar, dan lain sebagainya, yang mana masing-masing itu berbeda. Kita sebagai pendidik wajib mengetahui mengenai hal-hal yang tadi. Kita sebagai pendidik harus bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik agar peserta didik dapat belajar sangat menyenangkan dan mereka dapat menerima ilmu yang kita sampaikan dengan baik. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menciptakan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tahukah bagaimana cara menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di kelas? Caranya menerapkan dengan memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan peserta didik, melakukan penilaian berkelanjutan, manajemen kelas yang efektif, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar peserta didik, pendidik harus memahami 3 aspek pendidik. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat peserta didik. Ketiga, profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar murid atau readiness, kita harus bisa menilai pengetahuan awal peserta didik untuk mengetahui apa yang peserta didik ketahui dan apa yang tidak diketahui oleh peserta didik. Minat peserta didik pasti memiliki minat yang berbeda-beda tentunya. Minat adalah motivasi peserta didik yang mendorong peserta didik untuk belajar. Profil belajar peserta didik itu ada 4. Pertama, lingkungan. Kedua, budayanya. Ketiga, gaya belajarnya. Keempat, kecerdasan majemuknya. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik itu ada 6 cara. Pertama, amati perilakunya. Kemudian, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, kita review dan refleksi pengajaran. Komunikasi antar pendidik. Membaca laporan nilai sebelumnya. Gunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran terdiferensiasi terbagi atas 3, yaitu diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, ketiga, diferensiasi produk. Bapak Ibu pendidik, gunakan 1, 2, atau 3. Tidak perlu sekaligus ketiganya kita gunakan. Kita bisa pilih untuk melakukan diferensiasi berdasarkan kemampuan Bapak Ibu dan peserta didik kita. Strategi pembelajaran diferensiasi konten adalah hal yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, pengetahuan, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dilakukan bukan dengan mengubah atau mengganti standar kurikulum, tetapi membedakan cara pengorganisasian atau format penyampaian kepada peserta didik. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat peserta didik memahami pelajaran dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Karena kita mengetahui setiap peserta didik itu unik.
Diferensiasi produk adalah hasil yang diciptakan oleh peserta didik berdasarkan kemampuan dengan modifikasi atau membedakan produk hasil belajar, latihan, dan karya hasil proses pembelajaran. Kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Ada 5 modul sampai sejauh ini, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Modul 1.1 dengan modul 2.1 memiliki keterkaitan. Dengan melakukan pembelajaran terdiferensiasi, kita sudah mencoba memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 dengan modul 2.1, dengan melakukan pembelajaran terdiferensiasi, kita sudah mencoba memenuhi pembelajaran berpihak pada peserta didik, reflektif, kolaboratif, dan inovatif yang mewujudkan kepemimpinan peserta didik yang menuntun pada merdeka belajar. Modul 1.3 dengan modul 2.1, dengan melakukan pembelajaran terdiferensiasi, kita sudah mencoba memenuhi visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Modul 1.4 dengan modul 2.1, dengan melakukan pembelajaran terdiferensiasi, kita sudah mencoba memenuhi kesepakatan kelas atau sekolah yang sejalan dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.